Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fadia Sofyan Asik dengan NIM 80. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dalam setengah semester ini. Kurang lebih ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di pertemuan pertama kita akan bahas dulu nih, apa itu pengantar jaringan komputer. Jadi sebenarnya jaringan komputer itu adalah hubungan antar komputer atau perangkat supaya bisa berbagi data dan sumber data. Contohnya kayak saat kita pakai wifi barengan di rumah atau di kampus atau di kafe-kafe, lalu mengirim file lewat bluetooth. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya ngirim file lewat bluetooth tuh. Sama ngeprint lewat jaringan komputer. Ngeprint lewat jaringan kampus. Semua itu udah termasuk jaringan komputer. Tujuannya biar kerja kita itu jadi lebih cepat dan bisa saling tukar informasi dengan mudah. Nah, jaringan komputer itu juga menjadi dasar kenapa internet bisa ada dan kita semua bisa terhubung di dunia. Lalu yang kedua ada konsep dasar dan topologi jaringan. Nah, di pertemuan kedua kita belajar tentang komponen dan bentuk jaringan. Dalam jaringan itu ada beberapa penting. Ada beberapa bagian penting yang contohnya itu seperti server, client, switch hub dan router. Lalu yang terakhir itu ada kabel atau wifi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama server. Server itu adalah tempat data utama disimpan. Lalu client itu adalah pengguna yang mengakses data dari server. Lalu switch hub dan router itu adalah alat bantu yang menghubungkan antar perangkat, dan kabel atau wifi sebagai jalur datanya. Terus kita juga akan membahas tentang topologi jaringan, yaitu bentuk susunan kabel atau hubungan antar komputer. Dan itu ada beberapa jenis, kurang lebih itu ada 4: topologi bus, topologi star, topologi ring, dan smash. Kita akan bahas satu persatu ya secara singkatnya. Jadi topologi bus itu kayak satu kabel panjang yang nyambung ke semua komputer. Lalu yang topologi star itu bentuknya bintang. Semua komputer itu nyambung ke satu alat pusat. Biasanya contohnya itu kayak switch gitu. Terus yang ketiga itu ada topologi ring yang datanya itu muter melingkar. Lalu topologi mesh yang semua komputer itu saling nyambung antar satu sama lain. Dan yang paling sering dipakai sekarang itu adalah topologi star, karena kalau satu kabel rusak yang lainnya tetap bisa jalan. Lalu ada protokol standar jaringan komputer. Sederhananya, protokol itu aturan komunikasi antar perangkat biar mereka itu ngerti satu sama lain. Bayangin aja, kalau 2 orang ngomong beda bahasa, pasti gak bakal nyambung kan. Nah, protokol ini bisa bikin semua perangkat ngomong dalam bahasa yang sama. Contohnya, ada HTTP atau HTTPS itu buat buka website, lalu ada FTP itu buat transfer file, dan ada SMTP dan POP3 itu buat kirim sama terima email. Lalu TCP atau IP ini yang paling penting karena yang jadi dasar internet yang kita pakai sekarang. Lalu di sini udah mulai agak teknis, tapi gampang kok kalau dibayangin. Ini tuh materi model OSI dan TCP atau IP. Di model OSI itu kayak tangga yang punya 7 langkah atau layer. Tiap langkah itu punya tugas masing-masing supaya data bisa sampai dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Lapisan-lapisannya itu ada bicycle, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, ada sama yang terakhir itu application. Yang physical itu ngurus kabel dan sinyal. Yang data link itu buat ngatur pengiriman data antar perangkat.
Itu contohnya bisa pakai MAC address. Terus yang network itu buat ngatur alamat IP biar tahu tujuan data. Yang transport itu pastiin datanya sampai dengan utuh. Lalu yang session itu nyambungin komunikasi antar aplikasi. Yang presentation itu ubah data jadi format yang bisa dibaca. Lalu yang terakhir itu application, itu aplikasi yang kita pakai kayak browser kayak gitu. Sedangkan model TCP atau IP itu lebih praktis, cuma 4 layer aja. Ada application, transport, internet, dan network access. Model TCP atau IP ini yang dipakai internet sekarang. Jadi bisa dibilang OSI itu model konsep, sementara TCP IP itu penerapan nyatanya. Lalu pertemuan kelima itu ada perangkat jaringan dan network by size. Dan sekarang kita kenalan sama alat-alat jaringan yang memiliki beberapa perangkat utama. Yang pertama itu ada modem, ada router, ada switch, ada access point, dan ada repeater. Itu ada 5. Jadi modem itu fungsinya untuk mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Jadi kayak gimana ya, kan kalau modem tadi kan ngubah sinyal digital ke analog, berarti kalau analog ubah ke sinyal digital tuh juga bisa gitu loh. Terus yang kedua itu ada router yang mengatur jalannya data ke tujuan yang benar. Lalu ada switch yang nyambungin komputer dalam satu jaringan lokal. Dan yang keempat itu ada access point yang nyebarin sinyal wifi. Lalu repeater yang nguatin sinyal kalau jarak jauh. Terus jaringan itu dibedain berdasarkan ukuran atau jangkauannya. Itu ada 4: PAN, LAN, MAN, WAN. Yang PAN itu kepanjangannya adalah personal area network. Itu buat pribadi kayak bluetooth kayak gitu kan, buat kepunyaan pribadi kan. Terus yang LAN itu local area network, itu area kecil misalnya kayak kantor, sekolah, cafe kayak gitu, kampus kayak gitu. Terus yang MAN itu metropolitan area network, itu kayak skala kota, jadi kayak Kota Ngawi, Kota Malang kayak gitu, yang skalanya lebih besar karena yang LAN tadi kan cuman kayak dalam satu lokasi gitu kan. Kalau ini kayak kota jadi banyak gitu. Terus yang WAN tuh wide area network, itu skalanya luas banget kayak internet global. Lalu ada media transmisi jaringan. Nah, ini itu tentang jalur data, alias bagaimana data dikirim. Itu ada 2 jenis utama. Yang pertama ada media kabel atau wired, dan yang kedua ada media nirkabel atau wireless. Kita bahas satu-satu ya. Jadi media kabel atau wired itu ada dibagi lagi jadi 3. Ada UTP atau STP kabel, coaxial, sama fiber optic. Yang UTP atau STP kabel itu kabel LAN biasa yang kita colok ke komputer. Terus yang kedua ada coaxial yang dipakai dulu untuk TV kabel. Terus yang terakhir itu ada fiber optic, itu paling cepat, dia itu pakai cahaya buat kirim data. Terus yang kedua kan tadi media nirkabel atau wireless, itu pakai gelombang radio kayak wifi, bluetooth, atau satelit. Setiap jenis punya kelebihan masing-masing. Atau UTP murah dan gampang dipasang. Fiber optic itu super cepat tapi mahal. Ya intinya kayak gimana ya, ada harga ada kualitas lah. Nah, kayak gitu. Terus yang pertemuan ke-7 itu ada praktik terminasi kabel UTP. Terakhir, ini bagian prakteknya. Terminasi kabel UTP itu kepanjangannya Unsealed Head Dead Twisted Pair. Adalah proses
yang menyambungkan ujung kabel jaringan ke konektor RJ45 agar kabel tersebut dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan seperti komputer, switch, atau router. Proses ini merupakan bagian praktek dasar dalam instalasi jaringan komputer karena setiap sambungan yang salah dapat menyebabkan koneksi gagal atau tidak stabil. Kayak punya aku kemarin gagal, tapi udah bisa sih. Terus kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berpilin. Totalnya itu ada 8 warna yang dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik atau interference dari luar. Kabel ini umum digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) karena mudah dipasang, murah, dan cukup cepat untuk mentransfer data. Fungsi dan kegunaan kabel UTP itu, kabel UTP memiliki fungsi utama untuk mentransmisikan data antar perangkat jaringan dalam bentuk sinyal listrik digital. Beberapa kegunaannya antara lain menghubungkan komputer dengan switch atau hub. Yang kedua ada menghubungkan router ke modem atau perangkat lain. Dan yang ketiga ada digunakan untuk membangun jaringan LAN di kantor, sekolah, atau laboratorium. Dan yang terakhir itu ada dapat dipakai untuk membuat kabel strike atau lurus dan crossover atau silang tergantung kebutuhan sambungannya. Selain itu, kabel UTP mendukung kecepatan transfer data hingga 1 Gbps atau bahkan 10 tergantung kategori kabel yang digunakan. Itu ada Cat 5A dan Cat 6 atau Cat 6A. Alat dan bahan yang diperlukan itu, sebelum melakukan praktik terminasi kabel UTP, kita tuh harus nyiapin. Yang pertama itu kabel UTP-nya. Kategori yang 5E atau yang 6 itu sebagai kabel utama yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada konektor RJ45, itu konektor standar 8 pin yang digunakan untuk ujung kabel jaringan. Lalu yang ketiga itu ada crimping tool, alat penjepit khusus untuk menekan pin RJ45 agar terpasang kuat pada kabel. Lalu ada LAN tester, yaitu alat untuk menguji apakah semua koneksi antar pin sudah benar dan berfungsi. Lalu yang terakhir itu ada cutter atau striper, atau yang buat alat itu kan, yang buat nganu kabelnya itu, buat ngupas itu, digunakan untuk mengupas bagian luar kabel secara rapi tanpa merusak isi di dalamnya. Standar warna kabel. Dalam pemasakan kabel UTP terdapat 2 standar internasional yang digunakan, yaitu T568A dan T568B. Perbedaan keduanya hanya terletak pada urutan warna kabel, namun fungsi dan performanya itu sama. Kita bahas dulu yang T568A. Itu yang pertama itu putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, lalu coklat. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu T568B. Itu yang pertama itu putih orange, yang kedua orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Catatan pentingnya itu di T568B itu lebih umum digunakan untuk kabel jaringan standar atau strike. Lalu gunakan T568A di satu ujung dan T568B di ujung lainnya, hingga jika ingin membuat kabel crossover untuk menghubungkan dua komputer secara langsung tanpa switch. Langkah-langkah pembuatan terminasi kabel UTP. Yang pertama, kupas pelindung luar kabel kurang lebih 2 cm. Gunakan striper agar hasil lebih rapi. Hati-hati jangan sampai merusak kawat di dalamnya. Lalu pisahkan dan luruskan 8 kabel kecil di dalamnya. Urutkan warna sesuai standar yang dipilih, T568A atau T568B.
Lalu potong rata ujung kabel. Pastikan panjang setiap kawat sama agar masuk sempurna ke konektor RJ45. Lalu masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Perhatikan urutan warnanya dari pin nomor 1 hingga 8. Dan pastikan posisi kabel menembus sampai ujung konektor. Terus, jepit konektor menggunakan crimping tool, tekan kuat sampai terdengar klik agar pin logam menembus isolasi kabel dan mengunci dengan baik. Lalu, ulangi langkah yang sama untuk kabel berikutnya. Lalu langkah yang terakhir itu menguji kabel menggunakan LAN tester. Nyalakan LAN tester untuk memastikan semua pin 1-8 itu menyala secara berurutan. Jika ada pin yang tidak menyala, berarti pemasangan salah atau koneksi longgar dan harus mengulang. Jenis kabel berdasarkan konfigurasi. Ada kabel strike atau lurus dan ada crossover itu silang. Kesalahan umum dalam terminasi kabel itu biasanya urutan warna salah. Itu menyebabkan data tidak bisa ditransfer. Lalu kabel tidak masuk sempurna ke konektor, itu mengakibatkan koneksi terputus. Lalu ada penjepitan itu tidak kuat yang membuat kabel itu mudah lepas. Lalu mengupas terlalu dalam, bisa menyebabkan korsleting antar kawat. Kesalahan kecil ini bisa membuat jaringan gagal total. Jadi, ketelitian sangat diperlukan. Lalu kita ke kesimpulan. Dari seluruh pembahasan pertemuan pertama hingga ke-7, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer merupakan sistem yang memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data secara efisien. Yang pertama, konsep dasar jaringan yang menjelaskan bagaimana perangkat komputer dapat saling berkomunikasi melalui media transmisi tertentu dengan tujuan berbagi data dan sumber daya. Lalu yang kedua, topologi jaringan yang menentukan bentuk dan pola hubungan antar komputer agar sistem berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada protokol jaringan yang menjadi aturan baku yang memastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan cepat, benar, dan aman. Yang ketiga, protokol jaringan menjadi aturan baku yang memastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan Yang keempat, ada model OSI dan TCP atau IP yang menjelaskan proses komunikasi data secara berlapis dari pengirim ke penerima sehingga setiap tahapnya memiliki fungsi yang jelas. Yang kelima itu ada perangkat jaringan seperti router, switch, modem, dan access point berperan penting dalam menghubungkan serta mengatur lalu lintas data. Lalu yang keenam itu media transmisi, baik kabel maupun nirkabel, menjadi jalur utama data mengalir dengan karakteristik dan kecepatan berbeda sesuai dengan kebutuhan jaringannya. Lalu yang keenam itu ada media transmisi, yang ketujuh itu ada praktik terminasi kabel UTP menjadi penerapan nyata untuk memahami cara membuat koneksi fisik antar perangkat dalam jaringan LAN. Secara keseluruhan, pemahaman teori dan praktik dari ketujuh pertemuan ini membentuk dasar penting bagi penguasaan jaringan komputer, mulai dari konsep, perangkat, hingga cara kerja jaringan di dunia nyata. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.